Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai geometri bidang hingga. Nah, kenapa kok geometri bidang hingga? Ya, karena kita punya geometri Euclid di dimensi 2 yaitu pada bidang. Jadi bidangnya karena itu ya. Nah, berhingganya kenapa? Karena kita membuatnya atas lapangan GFP pangkat N dan jelas kita tahu di sini dia berhingga ya di sini banyak elemennya kan. Dan P-nya bilangan prima kan karena kita ingin dia jadi ya lapangan ya di situ. Nah, bagaimana dengan koordinat-koordinatnya? Ya seperti biasa, jadi hanya X, B seperti biasa, tetapi bedanya adalah kita mengambil X-nya ini di GFP pangkat N. Jadi ya di sini otomatis ini ya, ada P pangkat N pilihan, ini juga ada P pangkat N pilihan ya. Jadi sama-sama ada P pangkat N pilihan. Dan garisnya bagaimana? Ya garisnya adalah ya persamaan ini kan, AX plus BY plus C sama dengan 0 ya. Jadi kita punya ini ABC-nya di GFP pangkat N, dan tentunya ya kita ingin A-nya tidak 0 atau B-nya juga tidak 0 ya. Karena nanti kan jadi bukan persamaan garis kalau misalkan dua-duanya 0 kan. Jadi itu, dan kita punya ya ini geometri hingga dimensi 2, ordernya P pangkat N, kita notasikan dengan EG 2, P pangkat N. Pertama-tama, berapa sih banyaknya titik yang ada di situ? Kalau kita lihat ini tadi, X, Y-nya, jadi karena masing-masing ada P pangkat N pilihan, ya kan? Berarti kan ya totalnya ada berapa? Ya, kaidah perkalian kan? Jadi kita punya sebanyak P pangkat N kuadrat. Nah, terus bagaimana dengan garisnya? Untuk garisnya itu sebetulnya lebih mudah untuk melihat sebagai bentuk seperti ini. Jadi BY sama dengan AX plus C, ya kan? Jadi B-nya di sini kan ada ini ya. Jadi ini kalau ketika B-nya tidak 0, oke. Jadi ketika B-nya tidak 0, terus kan A dan C-nya itu kan ini bisa kita pilih sebanyak P pangkat N, ini P pangkat N, ini tidak 0 ya. Jadi bisa dibayangkan di situ ada berapa banyak ini. Jadi kita punya ada sebanyak P pangkat N kuadrat ya. Oke, jadi B-nya kan kita gerakkan satu persatu. Karena ada sebanyak ini tadi, ya berarti kita peroleh P pangkat N kuadrat. Nah, selanjutnya tinggal yang X sama dengan sesuatu. Jadi misalkan X sama dengan C. Nah, pilihan C-nya itu ada sebanyak P pangkat N. Jadi kurang lebih seperti itulah. Kenapa kok kita bisa melihat banyak garisnya itu jadi sebanyak P pangkat N dikuadratkan ditambah P pangkat N. Jadi arahnya ke situ ya. Nah, bagaimana dengan bentuk geometrinya? Ini diberikan satu contoh di EG 2,2 atas lapangan GF2 ya. Titik-titiknya apa saja ya, karena pilihannya hanya ya 0 dan 1 ya. Jadi kalau misalkan kita mau pakai notasi bar juga boleh, tapi ini supaya lebih mudah tidak usah dituliskan barnya kan. Jadi ya tidak ada masalah kan. Nah, titik-titiknya kemungkinannya 0 dan 1 kan, berarti ya 0,0, 0,1, 1,0 dan 1,1. Terus berapa banyak garisnya? Kalau kita gunakan ini tadi, kita punya ya ini ya 2 kuadrat ditambah 2 jadi 6. Kenapa bisa 6? Seperti yang sudah dijelaskan di sini, kita buat Y sama dengan AX plus C dulu. Dengan ya B-nya ini yang tak 0 dulu kan. Berarti kan ini ketika B-nya ini 1, ini 1. Ini juga kan ini 1, ini 1 kan. Oke ya, jadi Y sama dengan 0, Y sama dengan 1. Terus di sini 1x plus 0, 1x plus 1 ya. Jadi makanya di sini ada sebanyak 2 kuadrat. Terus sisanya apa? Ketika ya koefisien di depannya sini 0. Berarti kita punya X sama dengan 0, X sama dengan 1. Hanya 2 kemungkinan itu. Nah di sini ada tambahan 2. Makanya ini dapat 2 kuadratnya ya dari ini. Jadi kelompok ini. 2-nya di sini dapat dari kelompoknya sini. Nah, untuk mengecek titik-titiknya yang melalui garis ini bagaimana?
Ya sederhana saja, ketika Y-nya sama dengan 0 ya X-nya terserah kan. Berarti X-nya bisa 0, X-nya bisa 1. Jadi titik yang melewati garis ini Y sama dengan 0 ada 2, yaitu 0,0 dan 1,0. Terus selanjutnya untuk Y sama dengan 1 ya sama ya, berarti X-nya 0, X-nya 1 lagi. Kalau Y sama dengan 0, bagaimana? Ya X-nya ganti aja 0, 1. Nah Y-nya berapa mengikuti kan. Jadi kalau X-nya 0, Y-nya 0, X-nya 1, Y-nya 1. Dan seterusnya. Jadi ini juga sama. Ya masukin saja X-nya 0, X-nya 1 kan. Jadi ini kalau ini 1 berarti kan jadi 1,0. Kalau ininya 0 berarti jadi 0,1. Yang bawah pun juga kurang lebih sama ya. Jadi ketika X-nya 0, ini kan Y-nya terserah kan. Jadi mirip seperti yang di atas. Jadi Y-nya bisa 0, bisa 1. Ini juga Y-nya bisa 0, bisa 1. Maka dari itu kita peroleh tabel ini. Nah, kalau misalkan kita gambarkan jatuhnya seperti apa? Ya kurang lebih seperti ini. Jadi kita punya 4 buah titik di sini. Nah, ini 0,0, 1,0, 1,1 dan 0,1. Terus dua buah titik ini kan ada garisnya kan. Ini ada garis, ada garis, ada garis. Jadi setiap dua titik kan bisa dilihat di situ dihubungkan dengan dua buah garis. Jadi garis yang bersesuaian ya kita notasikan saja seperti ini. Yang melewati 0,0 dan melewati 0,1 itu kan garis X sama dengan 0 kan. Jadi kita buat seperti itu. Dan bentuknya ya tidak harus ini ya. Jadi bisa kita bentuk seperti ini juga kan. Jadi kita buat persegi panjang, terus di sini 0,0, 1,0, 1,1, 0,1. Dan garisnya tidak harus ya digambarkan sebagai garis lurus. Jadi bisa dibuat seperti ini kan, dibuat melengkung ya, seperti yang ini kan. Yang penting adalah ya ini garis ini kan contohnya Y sama dengan X plus 1 kan dia melewati dua buah titik yang bersesuaian. Jadi target akhirnya itu. Ya pastikan dia melewati yang kita inginkan lah. Oke. Nah, contoh selanjutnya kita ambil ketika ini ya. Jadi EG 2,3 atas lapangannya kan berarti GF 3 kan. Jadi kemungkinannya di sini karena ini 3 ya. Berarti kan banyak titiknya berapa? Ya 3 kuadrat. Berarti kan 3 kuadrat itu 9. Banyak garisnya 3 kuadrat tambah 3 yaitu 12 ya kan. Karena 3 kuadrat plus 3 itu kan 9 plus 3 jadi 12. Titiknya apa saja ya seperti tadi ya di list saja. Jadi ketika X-nya 0, Y-nya 0, 1, 2. X-nya 1, Y-nya 0, 1, 2. X-nya 2, Y-nya 0, 1, 2. Jadi ini caranya supaya lebih mudah untuk membuat listnya dan tidak ada yang terlewat kan. Nah, bagaimana dengan garisnya? Ya seperti tadi. Ketika koefisien depannya Y-nya ini 1, kita list dulu saja. Jadi koefisiennya Y-nya 1, terus koefisiennya depannya X-nya di sini kita buat 0 dulu kan. Jadi ini dulu ya. Jadi kan di depannya X-nya 0 kan berarti kan ya tinggal belakangnya 0, 1, 2. Terus depannya X-nya 1, ini depannya X-nya 1 kan 0, 1, 2. Terus ini depannya X-nya 2, 0, 1, 2. Ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita bisa membuat listnya. Dan nah ini kita bisa ketika depannya ini 0 ya berarti X-nya 0, X-nya 1, X-nya 2 kan. Jadi kita bisa list semua dan garis ini ada 3 buah titik yang melewatinya. Apa saja itu? Ya contohnya seperti ini, ketika Y-nya 0 berarti X-nya terserah kan. Jadi untuk mendapatkan titik-titik di sini sebetulnya tinggal dikembalikan saja ketika kita memilih X tertentu kan. Jadi kan ada 3 choices kan untuk X-nya kan. Jadi contohnya di sini X-nya masukin 0, 1, 2 kan. Nanti jadinya bagaimana kan. Jadi seperti itu ya. Ini 0, 1, 2. 0, 1, 2 kan selalu kan X-nya kan. 0, 1, 2. Itu ya cara untuk membuat listnya supaya tidak ada yang tercecer. Jadi kurang lebih seperti itu dan untuk ilustrasinya ini ya otomatis jadi banyak ya. Jadi bisa dilihat kan
nanti bisa kita gambarkan kurang lebih ya seperti ini kan. Jadi kita punya 3 kuadrat 9. Terus misalkan di sini 0,0, di sini 0,1, 0,2, 1,0, 1,1, 1,2. Terus ini 2,0, kita punya 2,1, kita punya 2,2. Nah, selanjutnya tinggal dihubungkan kan. Tadi kan ada yang ini kan, contohnya seperti ini kan. Jadi kita hubung-hubungkan lah garisnya ini kan, garisnya ini ada 12 kan. Jadi kita ya gambarkan di situ kan. Contohnya garis yang ini adalah garis apa? Jadi kita punya di sini kan ini garis Y sama dengan 0 ya. Nah, nanti semuanya digambarkan. Jadi kurang lebih itu cara untuk menggambarnya. Oke, mungkin sekian saja untuk video kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.